Beliau adalah salah satu mu'alaf dari Front Pembela Islam. Beliau adalah mantan Panglima FPI dulu. Yang mempunyai anak ini menikah belum, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Seperti itu. Berarti bisa dikatakan kalau di suudzon ini zina, ya? Zina. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apakah betul itu syariat Kanjeng Nabi seperti itu, Kiai? Tidak perlu menikah, langsung berhubungan badan intim, kikuk-kikuk, oke-oke, cet gitu kan? Astagfirullahaladzim, mau enak teman gitu loh, Kiai. Ya makanya itu, masa Nabi aja nyuruh pakai syariat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya pribadi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersilaturahim dengan beliau Kiai Fuad Hasan Ar-Rasikhin. Yang tentunya mungkin teman-teman saya ataupun pemirsa dari channel saya ada yang sudah tidak asing dengan beliau. Beliau adalah dulu yang pernah kami wawancara bersama. Beliau adalah salah satu mu'alaf dari Front Pembela Islam. Dulu ya, Front Pembela Islam dulu. Kalau sekarang kan Front Persaudaraan Islam. Beliau sudah mu'alaf ya. Oke, kita pada kesempatan kali bisa bersilaturahim lagi. Kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Sehat, Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini suasana yang ceria banget, Kiai. Tanggal muda ya tadi ya. Oke, untuk beliau Kiai Fuad Hasan, kalau kita berbicara ngobrol lagi ini enak ya. Jadi nggak dari kuk-kuk kalau bahasa kita. Namun mohon maaf ini karena saya dari perjalanan jadi memakai seperti ini, kostum saya gitu kan. Oke, Kiai, tentunya panjenengan insya Allah dari teman-teman kami, saudara kami ataupun yang menonton, melihat dari channel YouTube saya, ada yang sudah tidak asing dengan panjenengannya. Karena panjenengan dulu udah viral ya sebagai mu'alaf dari FPI. Ya, untuk videonya bisa dicari lah ya. Yang saya sudah dengar beliau adalah mantan Panglima FPI dulu. Untuk yang sekarang gini, Kiai. Mungkin panjenengan saking begitu sibuknya dengan masyarakat, dengan jamaah-jamaah panjenengan, jadi kemungkinan ini husnudzon saya, panjenengan tidak begitu mengikuti perkembangan perjalanan pergerakan dari masalah nasab yang dulu pernah kita bicarakan, Kiai. Namun ternyata hingga sampai hari ini, Kiai, polemik nasab Ba'alawi yang secara keilmuan memang itu Kiai Imad jelas-jelas sudah mengatakan, memvonis bahwa itu sudah terputus, tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Gini, Kiai, untuk panjenengan di masyarakat setelah pergerakan viralnya panjenengan gimana? Ada tanggapan apa di masyarakat tentang masalah paling nasab ini, Kiai? Tentang masalah nasab ini ya. Yeah. Ya setahu saya banyak yang mempertanyakan apa memang benar yang dikaji oleh Kiai Imad yang masalah nasab Alawi sudah terputus, tidak menyambung lagi kepada Rasulullah. Saya mengatakan bahwa itu benar, sebab kajian itu tetap dengan keilmuan dan juga berdasarkan fakta kenyataan, dan secara ilmiah juga secara tes DNA, dan saya sendiri telah mengikuti walaupun tidak banyak, tapi insya Allah sebab apa yang disampaikan masalah tentang kebenaran barang hak pasti semuanya itu mendapat petunjuk ya, petunjuk yang benar sehingga bisa berjalan lancar, dan nyatanya sampai sekarang termasuk di kalangan masyarakat mengakui memang kalau cucu dari Rasulullah yang asli perilaku, adab dan akhlaknya tidak mungkin seperti itu kejinya ke bangsa
khususnya bangsa Nusantara, Pribumi Nusantara ya. pribumi, iya, masa sebab secara beliau mengatakan yang diceramah-ceramah yang katanya masih mengalir darah Rasulullah, Iya, iya. tapi kenyataannya ya nuwun sewu lah ya, karena seperti itu kan tidak mungkin. Iya. Oke, berarti walaupun toh panjenengan tidak begitu mengikuti tentang masalah hormat nasab yang sampai saat ini belum terselesaikan ini, panjenengan juga aktif ya memberi masukan, memberi arahan ataupun mengedukasi jamaah-jamaah panjenengan itu ya, Iya. tentang masalah nasab Alawi ini, para kabib ini ya. Betul betul. Iya. Tapi dari tanggapan masyarakat, jamaah-jamaah panjenengan gimana, Ge? Apa tetap ada yang kontra atau bisa menerima? Kalau dari jamaah saya sendiri kebanyakan termasuk di Muslimah, di NU juga itu sudah mengakui kalau memang bahwa Pak Alawi itu bukan keturunan dari baginda Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah ya. Walaupun toh beliau Kiai Fuad Hasan ini ya, memang beliau bisa dikatakan pergerakannya memang di akar rumput ya, tidak melalui sosial media, tapi di akar rumput langsung dengan jamaah dan masyarakat. Ini yang perlu ditiru oleh saudara kami, bahwa kita bergerak seperti ini tidak hanya cukup melalui sosial media, ya semua bergerak. Ada yang bergerak di sosial media dan juga ada yang bergerak langsung di akar rumput. Namun sesuai dengan cerita yang beliau sampaikan tadi, ternyata alhamdulillah masuk jamaah ataupun masyarakat beliau yang mengikuti kajian-kajian beliau, walaupun itu tidak di posting ataupun tidak di video, ternyata bisa menerima. Dan juga ada cerita begini Pak Kiai. Gimana ya? Ada muhibin yang begitu membela Pak Alawi bahwa dia pasti cucu dari Rasulullah SAW. Tapi setelah mengetahui dan saya jelaskan, ya sepengetahuan saya, karena meyakinkan seseorang kan susah. Betul, betul, betul. Tapi setelah melihat apa yang terjadi, bukan cuma di media sosial, tapi juga termasuk di daerah, di tempat saya ini juga ada seorang yang katanya Habib. Setelah saya rujuk cerita dari generasi ke atas dari saya, itu memang subhanallah perilaku dari seorang Habib katanya seperti itu, kenyataannya mempunyai anak itu tetangga, kalau teman yang sepuh-sepuh itu tidak mengetahui. Jadi intinya nggak sisudon, tapi kemungkinan ya seperti menghalalkan pernikahan atau bagaimana itu nggak tahu. Maksudnya menghalalkan pernikahan gimana? Maksudnya mempunyai anak itu tidak melalui proses Pernikahan yang secara sah diketahui masyarakat. Berarti bisa dikatakan itu masyarakat tidak tahu bahwa dia itu yang mempunyai anak ini menikah, belum, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Seperti itu. Berarti bisa dikatakan kalau di suudzon ini zina, ya? Zina. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini adalah cerita langsung dari beliau, saudara-saudaraku ya. Ini ada orang yang memang di situ dianggap adalah Habib gitu kan. Kan seperti itu ya. Iya. Ternyata dia bersama tetangga. Bukan. Bersama Habaib itu katanya. Yang katanya dari Pekalongan itu. Seperti itu. Enggak, maksudnya dia berhubungan badan. Iya, nyamit punya anak. Oh Allah ya Rabbi. Tapi masyarakat tidak ada yang tahu kalau dia sudah menikah. Ya. Dan tidak ada kabar apabila sudah menikah. Ya karena dulu itu diyakini kalau dia cucu Rasulullah, maka dari itu tidak ada yang berani, kemungkinan seperti itu. Oh, tidak ada yang berani mengingatkan. Iya. Kiai juga tidak ada yang mengingatkan. Tapi setelah jenengan tahu itu gimana tindakan jenengan, Kiai? Ya karena orang tuanya sudah meninggal, ceritanya lagi pula ya intinya sudah barang aib lah, nggak perlu diceritakan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Oke, ternyata memang cerita-cerita yang seperti itu banyak saudara-saudara kami yang memang sudah mengangkat hal yang seperti itu ya. Nah, tapi memang seperti itu Kiai Nun Sewu. Ya. Nun Sewu memang banyak cerita-cerita hal-hal yang seperti itu, bukan yang 1, 2, 3, tapi banyak. Seolah-olah malah justru gini Kiai. Orang pribumi kita, saudara kita sesama pribumi ini, apabila ada wanita
didekati oleh Habib itu bangga sekali, ya. Bangga, apalagi kalau sampai dicintai, karena akan menurunkan keturunan dari Habib itu, yang diyakini oleh pribumi ini adalah keturunan Rasul. Ya, seperti itu. Tapi terkadang juga nggak ada nikah-nikahan, ini yang bahaya kan di situ. Apakah betul itu syariat Kanjeng Nabi seperti itu, Kiai? Tidak perlu menikah, langsung berhubungan badan intim, ikut-ikut, oke-oke, ceret gitu kan? Astagfirullahaladzim, mau enak teman gitu loh, Kiai. Ya makanya itu, masa Nabi aja nyuruh pakai syariat, nah yang menjadi anak cucunya nggak memakai syariat itu dari mana? Nah, iya. Seperti itu. Ajaran apa itu? Ajaran apa? Pokoknya. Ada rokok, Kiai? Kasihan. Oh ya Allah, terima kasih, terima kasih. Ini rokoknya masih urut, Kiai. Oke, itu adalah sebuah cerita yang terjadi di daerahnya beliau sendiri, karena ini udah lama ya, cerita ini udah lama. Sudah lama. Oke. Ya mungkin ini hanya sebagai sepenggal sebuah cerita yang perlu kita ketahui bahwa masih banyak juga ya dari kalangan tabib-tabib ini yang mendoktrin saudara kita sebangsa senusantara pribumi ini bahwa di dalam darah Habib ini mengalir darah Rasulullah, dan siapa yang dekat mau melayani, mau mengorbankan apapun gitu kan, itu ya dijamin surga, intinya seperti itu. Ya Allah, gitu. Apakah benar seperti itu? Ya. Itu yang harus diputus mata rantai doktrin-doktrin yang seperti itu, ya. Oke.